Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu tempat dan saya akan menemui salah seorang mantan spiritual yang konon katanya beliau itu mempunyai uang goib atau uang yang bisa balik lagi ketika kita dibelanjakan uang tersebut. Misalnya contohnya nih, kita belanja ke salah satu warung, beli rokok 20.000, ada kembalian kan uangnya 100.000, 70.000, uang yang 100.000 tersebut bakal balik lagi ke kita. Dan saya akan membuktikan apakah betul ada uang goib seperti itu. Yang penasaran, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang sebelum ikutin perjalanan saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terlunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh soleha. Teruntuk buat kalian para janda para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Untuk posisi rumahnya sendiri ini benar-benar rumahnya mencil jauh dari pemukiman warga ya teman-teman. Nah di depan kita ini, di depan kita persis itu, di rumpuyuk pohon bambu itu merupakan area pemakaman umum. Dan sekelilingnya ini merupakan hamparan area pesawahan. Kebetulan ini saya diantar sama Kang Adang Channel ya teman-teman. Inilah rumah mantan spiritual tersebut. Dan di atasnya itu tuh, bisa teman-teman lihat, di sebelah sana kan ada rumpuyuk pohon bambu lagi tuh. Itu rumpuyuk pohon bambu itu merupakan salah satu tempat pemakaman umum juga. Jadi ini rumahnya benar-benar mencil, jauh dari pemukiman warga ya teman-teman. Kita akan coba langsung ngobrol sama mantan spiritualnya teman-teman. Ini bersama Kang Nono, ARD Official, dan juga Kang Aang dari Kartika Hidro TV. Di kami nih udah janjian nih bertiga nih untuk ketemu sama Akang. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang boleh ditempel mic-nya ya Kang ya? Ditempel dulu mic biar supaya suaranya jelas. Oke. Nah, Kang Aang nih. Oke, ini saya ngobrol bersama Akang siapa nih Kang? Namanya Kang? Kang Ray. Akang Ray. Nah, Ya. Kang Ray ini salah seorang mantan spiritual ya Kang Ray ya? Iya, betul. Dulu itu di dunia spiritual dari tahun berapa sampai tahun berapa sih Kang Ray? 95 berakhir 2011. 2011 berarti udah di dunia spiritual itu kurang lebih selama 16 tahun ya Kang Ray? 16 tahun. 16 tahun dan pensiunnya itu sudah tidak menggeluti dunia spiritual lagi dari tahun 2011 itu kurang lebih 12 tahun sampai sekarang ya Kang Ray. Ya. Nah Kang Ray, ini kan lagi rame-ramenya, saya pernah lihat di channel-channel YouTube, di media sosial, katanya itu ada yang namanya uang balik lagi, disebutnya uang PP. Ketika kita belanja ke warung atau kemana, uang tersebut bakal balik lagi. Apakah betul Kang Ray ada yang kayak gitu? Sebenarnya begini, kalau kita bahas masalah itu tuh panjang ya, panjang. Cuman kalau pengen tahu, pengen edukasi, memang ada. Saya juga bisa lah gitu kalau mau mah gitu kan, buktikan masalah ini. Ilmunya juga punya Kang Ray? Ada lah gitu. Oke. Jangan dibilang punya, ada lah gitu. Ada gitu ya Kang Ray ya. Nah saya penasaran nih Kang Ray, boleh nggak lihat uangnya? Nanti saya akan coba nih belanja ke salah satu warung atau beberapa warung yang ada di sekitaran sini. Apakah betul uangnya balik lagi gitu Kang Ray? Maksudnya mau beli gitu? Enggak, saya pengen coba aja membuktikan bahwa ilmu seperti itu ada gitu, uang seperti itu ada gitu Kang. Boleh kita buktikan, tapi gini, ada beberapa syarat. Ya artinya gini, ini kan cuma edukasi ya, jangan sampai terpikat gitu kan, karena kalau memang udah terpikat nanti malah pengen kaya. Benar. Gitu kan. Ini mah bukannya bukan milik saya lah. Tapi bisa gitu kan. Bisa. Iya, orang-orang lah yang biasa mempraktekkan mah gitu kan. Banyak. Pakar-pakarnya banyak. Tapi ada contoh uangnya Kang Ray, boleh saya lihat? Ada. Boleh saya lihat uangnya? Bentar ya. Oke, siap, silakan. Berarti ini uangnya Kang Ray, uang yang bisa kalau dibelanjakan itu balik lagi. Betul. Kita coba lihat teman-temannya, ini uangnya asli. Oh cuman ini ada apa nih Kang Ray? Dikasih tanda.
Dikasih tanda buat apa? Uangnya uang asli. Cuman kan ini dikasih tanda maksudnya nanti kalau misalkan kita belanjakan, nah, udah ada di kantong kita itu kan kalau ada tanda itu berarti yang itu. Oh betul ya Kang Rey. Dan juga teman-teman saya ini di dalam saku celana saya dan di dalam tas saya itu tidak ada uang kelipatan 100.000. Ya, jadi kita akan membuktikan nih, kita akan belanja ke salah satu warung, dan kalau misalkan uang yang ada tanda kayak gininya itu balik lagi, berarti betul yang namanya ilmu uang goib atau uang PP itu ada ya Kang Rey ya? Ada. Nah, saya penasaran nih, saya pengen belanja maksimal ke berapa warung itu Kang Rey dibelanjakannya itu? Itu ada aturan. Aturannya ada gimana? aturan. Nanti kalau misalkan seperti inilah, kalau orang yang mau sifatnya membutuhkan, nanti ada istilahnya aturannya dulu, syarat-syaratnya dulu, syarat-syaratnya gitu ya. Tapi jangan kurang 100 sehari lah. 100 warung. 100 warung. Jadi tidak boleh kurang dari 100 warung. Ya maksudnya kalau kurang itu kan nanti hasilnya sedikit. Tapi kalau misalkan lebih dari 100 warung nggak apa-apa. Nah, biasanya gitu. Itu pakar-pakar yang melaksanakan itu seperti itu. Oh gitu. Nah saya penasaran nih Kang Rey. Yuk kita boleh coba belanja ini uang ini nih yang ada tandanya ke minimal 2 warung aja deh Kang Rey, atau 3 warung ya. Boleh. Di sekitaran sini. Mau 3 warung, 10 warung mah kecapean Kang Rey. Buktikan aja dulu kan. Oke, siap. Ayo kita jalan Kang Rey ya. Siap. Kita lanjut jalan. Nah teman-teman, ini saya bersama Kang Rey mau jalan ke salah satu warung yang ada di sekitaran rumah Kang Rey. Cuman ini jarak tempuhnya ke warung itu cukup lumayan jauh ya Kang Rey ya. Lumayan jauh. Lumayan jauh. Nah ini penasaran nih, ini yang namanya uang goib bener nggak ini? Adanya gitu. Ini saya pegang terus ini uangnya nih. Ada tandanya nih teman-teman. Kita membuktikan yang namanya ilmu goib itu bener adanya. Ilmu Allah itu banyak macamnya gitu. Ada yang hitam, ada yang putih. Mungkin seperti itu Kang Rey. Iya. Kita buktikan aja. Buktikan aja ya. Ini mah hanya sebatas edukasi ya Kang Rey ya. Oke, siap. Kita harus berjalan nih, cukup lumayan jauh teman-teman. Dan itu kenapa Kang Rey bikin rumah benar-benar diapit 2 pemakaman? Ini kan di depan kita tuh pemakaman umum ya Kang Rey ya? Iya, biar adem aja di pinggir. Biar adem. Tujuannya itu. Terus biar tadi di depan rumahnya juga pemakaman juga ya Kang Rey ya? Iya, biar nggak terlalu banyak yang inilah. Oke, siap Kang Rey. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya berangkat ke warung nih, kata Kang Rey, kita harus buktikan dulu bahwa ini di tas ini nggak ada apa-apa ya Kang Rey ya? Iya, betul. Nah, ini bisa teman-teman lihat sini, boleh. Ini tidak ada sama sekali, tuh. Lihat, ini tas saya nggak ada barang sama sekali. Di depannya juga di sini nih, bisa teman-teman lihat ini. Ini kosong ya, nggak ada uang sama sekali. Jadi gimana Kang Rey? Itu uangnya dimasukin ke sini? Dimasukin dulu situ. Nah, jadi uangnya nanti kita masukin ke sini teman-teman, dimasukin terlebih dahulu ke tas ini. Nah ini uangnya nih dimasukin ya, real. Nah di situ. Nah real, ini ada tandanya, nah uangnya nih, tandanya dimasukin ke sini, ditutup, berarti. Nah ditutup, kita lanjut jalan ke warung. Oke, siap. Oke, yuk. Jadi kita nanti akan buktikan nih teman-teman bahwa betul nggak uang tersebut balik lagi di tas saya ada gitu setelah kita belanja. Gitu. Oke, saya penasaran juga nih Kang Rey, karena ini saya baru dengar ada yang namanya uang goib kayak gini. Kita buktikan bener enggak kan gitu. Yang penting mah di tas kosong kan? Di tas kosong biar jelas.
Kamu share rokok, Pak? Rokok kelas mil? Ayo non we? Ampun ambil, tenan naon lah. Sabar Pak? 31.500. Aku konten Pak. Aku konten video. Terus sudah dipastikan? Hmm? 68.500. Ya, siap. 68.500. Maksudnya non kan? Jadi lanjut. Ngeser rokok. Mana? Rokok jarum coklat. Jarum coklat. Hah? Ayo garpit we selain garpit teh nanti apaan? Hah? 71 teh non. Sabar apa ngosna? 10.000. Kan? Oh gitu. Tenang naon di video tanya. Video ini mah kamu konten YouTube doang. Tenang naonnya warungnya di video ya. Konten. Di warungna namanya teh. Kamu buat Jasmine, Oh gitu. Jasmine, warung Jasmine. Kita punten. Jadi kita ini belanja di warung kedua ya teman-teman. Kita lanjut satu warung lagi. Di mana Kang Ray kira-kira? Siap. Di sebelah mana warungnya? Dia bisa dihandap bisa. Oke, siap. Yang dekat-dekat aja dah. Seberapa Bu? 90. Oh ya. Oke, nah. Tutup. Siap. Kita lanjut ke warung yang ketiga ya teman-teman. Yang dekat di mana Kang Ray kira-kira? Itu udah. Ke bawah ya? Ke bawah. Boleh lanjut ke bawah lagi. Haji apa ke Ayo di mana aja? Itu di depan ada kan warung? depan ada dekat. Ayo udah yang dekat aja deh. Siap. Assalamualaikum Pak. Rokok kelas mil, ayo.
Berapa, Pak? Pak? 20 genap 500. Nah, ini berarti warung ketiga. Ini warung Pak Haji apa sih, Pak, namanya? SRC Uis ya? Menuju konten, Pak. $26.500 berarti kembalian. Terus itu Terus. ya terus tenun. Nah, kita lanjut ulang berarti nih udah terakhir. Tiga kali aja. Cukup 3 kali ya, 3 warung. Oke teman-teman, kita ini sekarang udah selesai belanja di 3 warung. Dan tadi emang pas saya buka ini ada terus uang yang 100 ribunya. Sekarang kita buktikan nih, terakhir kita cek. Nah, ternyata uang yang 100 ribu yang ada tanda tadi tuh, bisa teman-teman lihat, ini masih ada. Dan ini kembalian dari setiap warung yang tadi kita belanjakan. Kita belanja 1 bungkus rokok kelas mil, 1 bungkus rokok Sampurna Mil, dan juga 1 bungkus rokok 71 nih teman-teman. Jadi kita 3 bungkus rokok dan ada kembalian uang ini nih. Kembaliannya tuh, coba teman-teman lihat, yang 100 ribunya masih utuh. Tandanya masih ada. Tandanya ini ada, masih ada. Ini tandanya masih ada, bisa teman-teman lihat. Tandanya ini benar-benar persis ada ya. Nah, untuk ngobrol lebih jelasnya, lebih detailnya nanti kita di bawah aja ya. Dilanjut aja di bawah ngobrol lagi bersama Kang Ray, ngobrol panjang lebar ya Kang Ray. Ya, siap. Yuk Kang Ray. Siap. Yuk. Nah, tadi kita kan udah belanja 1 bungkus rokok Sampurna Mil, 1 bungkus rokok kelas mil, dan 1 bungkus rokok 77. Ini harganya 31.500 ditambah 26.500 ditambah 10.000. Totalnya itu sekitar 31.500 tambah 26.500, 37, 38, 58 tambah 10, 68.000 total belanja. Nah, tadi kan kita cuma bawa uang 100.000 ya teman-teman. 100.000 kita turunin aja semua nih, nanti dihitung uangnya nih 100.000. Apakah ada berapa nih jadi jumlah total uangnya nih? Ini 100, ini uang yang nominal ininya masih ada, tambah jadi 200, 250, 250, 300, 310, 320, 330, 330,
332.000. Nah, tadi saya cuma bawa uang bersama Kang Ray itu sebesar 100.000 dan sekarang uangnya jadi 332.000. Kebayangkan sama teman-teman, itu baru 3 warung. Kalau misalkan saya sehari ini bisa belanja sampai maksimalnya itu berapa warung? 100 warung. 100 warung, bayangkan. Contohnya nih, saya beli rokok ini 10.000 nih setiap warung. Jadi kembalian kan 90.000, 90.000, 90.000. 100 warung itu udah sehari itu penghasilan udah 9 juta rupiah. Itu dalam jangka waktu 1 hari. Bayangkan kalau misalkan dalam jangka 10 hari udah 90 juta. Dalam jangka waktu 1 bulan itu sudah 270 juta. Ya Kang Ray? Betul gak? Ya. Nah itu biasanya maharnya itu berapa sih Kang Ray? Itu uang yang ini nih, uang yang dikasih tanda ini nih. Ini berarti uang Kang Ray dibalikin. Gini, kalau yang model kayak gini tuh biasanya kan yang ahli lah gitu kan. Kalau saya mah kan cuman bisa aja. Kalau yang ahli biasanya ini 100 juta maharnya. Oh, 100 juta. 100 juta. Yang 100 ini kalau yang 50 biasanya 50 juta. 50 juta. Nah, nanti kan uang 100 juta itu dalam waktu 20 hari juga. 20 hari juga udah kembali udah gitu. Yang sisanya keuntungannya. Tinggal keuntungan kan. Kalau 20 hari 9 tadi aja kan hitungannya 9 juta. Kalau misalkan belanja cuma rokok ini doang 9 juta dalam 1 hari, 10 hari 10 juta, 90 juta. 20 hari 180 juta. Kalau beli uang ini cuma harga 100 juta itu udah ada keuntungan 80 juta ya Kang Ray ya. Udah lebih. Cuman begini, ini ngobrol-ngobrol. Hakim ini sebenarnya mau beli kayak gini atau gimana gitu ya. Ya kalau menurut nafsu saya pengen nih kebeli, cuman pas tadi dengar harganya juga agak nanti dia kumpul-kumpulin uang, nanti datang ke Kang Ray beli nih uang kesini. Enggak, maksudnya gini kan. Ini kan kalau saya sendiri kan udah enggak ini ya. Ini kan hanya sekedar membuktikan. Tadi kan hakim minta dibuktikan, bener enggak kan gitu. Makanya kita buktikan karena ya mungkin bukan saya bilang bisa, ya kita buktiin aja gitu kan. Oh, yang pakar itu yang seperti itu memang ada kayak gitu. Nah, cuman begini. Ini untuk edukasi kan. Ini satu warung udah kerugiannya berapa itu yang dibilang tadi. Udah jelas 100.000 sama rokoknya kan. 100.000 sama rokok 1 bungkus. Terus kira-kira kalau dikumpulin 100 hari itu warung kira-kira nih, bayangin kalau misalkan keluarga kita, kalau diri kita yang dirugikan kayak gitu, gimana nih kira-kira? Oh, jadi kita itu sebagai kayak pembohong-pembohong juga, penipu-penipu juga ya Kang Ray ya. Tadi aja saya 3 warung loh, berarti udah 300.000. 300.000, 1 warung 100.000 yang saya rugikan. Nah, jelas ini kan merugikan orang, merugikan yang punya warung. Berarti kan uang ini bukan uang halal. Itu monggo itu apa masih minat atau gimana kan dipikir dulu. Ini kan udah jelas gitu. Kalau saya mah cuman membuktikan yang kayak gini itu benar ada, memang ada, cuman tidak untuk ditiru. Kalaupun misalkan nangis-nangis ini untuk beli ya nggak bisa, maaf gitu kan. Iya, kalau misalkan nih maksa-maksa nih, ada contohnya nih, kalau saya agak berpikir yang pertama harganya juga mahal 100 juta, yang kedua itu nipu orangnya tuh Kang. Dan juga sekarang udah kayak merasa bersalah, berdosa ke tiap warung dirugikan 100.000 ya Kang ya. Jelas. Nah ini misalkan nih ada yang maksa-maksa pengen beli uang ini nih, gimana? Oh enggak nggak bisa. Kalau saya untuk itu nggak bisa. Ini kan hanya sekedar membuktikan bahwa yang kayak gini itu memang ada. Contohnya yaitu tadi dibuktikan sendiri kan, belanjakan memang seperti itu, tapi jangan ditiru. Terus yang saya jelaskan tadi itu kan uangnya merugikan orang. Kira-kira mau nggak ini makan uang yang modal kayak gini gitu berdosa kan? Ya. Nah itu. Oh gitu ya, teman. Jadi intinya ini mah berhubung tadi ditanya bener nggak adanya kan, saya udah membuktikan bahwa yang namanya uang goib, yang namanya uang PP itu ada, bisa ada sudah dijelaskan tadi nih, kosong melompong teman-teman. Ini kita mendapatkan keuntungan berarti berapa nih hari ini ya, totalnya 300.000 kalau sama rokok mah ya. Kalau yang berbentuk uangnya aja deh gitu. Kalau rokok kan nanti bakal dibakar, bakal diisap juga ya Kang ya. Ini 100, 200, 100, 200, 210, 220, 230, 2.000, cuman dalam 3 warung. Itu kalau misalkan saya 10 hari usaha kayak gini udah 2.300.000, 2.320.000. Tapi saya merugikan warung mungkin ya. Biasanya kalau zaman-zaman dulu kan orang-orang yang kayak gini biasanya targetnya itu 100 hari. 100 hari. Ini tuh kekuatan. Oh, jadi ada masanya, ada masa aktifnya. Masa aktifnya 100 hari.
Nah, tapi kan 100 hari juga udah bisa pakai modal lah. Intinya kalau memang dinominalkan uang segitu kan udah berapa kan, itu kan udah ratusan juta. Jadi kalau misalkan tadi kata Kang Ray 100 hari kita belanjakan dapat keuntungan sehari 9 juta kali 100 hari udah 900 juta. 900 juta cuman bermodal 100 juta. Udah ada untung tuh 800 juta untuk memperpanjang masa aktif uang ini mungkin ya Kang Ray ya. Bayar lagi 100 juta udah ada keuntungan juga. 100 hari lagi 800 juta per 3 bulan sekali ya Kang Ray. Cuman itu harus dipikir-pikir tadi kata Kang Ray, kita itu sama aja kayak penipu. Kalau pencurian secara tidak langsung kan. Pencurian secara tidak langsung ya kan. Kalau biasanya kan pencuri nodong langsung, ini mah kita mah nyuri tapi secara halus. Barangkali nanti balik lagi ke warung gitu mungkin. Iya. Kembaliin lagi uangnya ya. Ya bayangin aja gitu kan, bayangin aja kita ngerugikan orang itu. Kalau tiap hari sampai bulan-bulan, tahunan memang kita bisa menumpuk kekayaan. Tapi imbasnya gitu kan yang lain dirugikan. Yang terutama mau gitu kan makan kayak gini. Terutamanya palingnya dosanya Kang ya. Dosanya nggak ketulungan. Kategorinya ini rokok sama uang ini masuknya uang haram. Uang haram. Rokoknya juga rokok haram. Jadi saya nggak bakal buka dulu bungkus rokok ini sebelum mengembalikan uang asli ke warung tersebut. Bayar dulu yang aslinya, diakadin dulu ya teman-teman. Karena ini termasuk ini 3 bungkus rokok ini sama uang ini yang 200 berapa tadi 232.000 ya. 232.000 itu kategorinya haram, belum halal ini teman-teman. Jadi nanti balik lagi ke warung, minta maaf, itu dikasihkan aja, dibayar aja lah gitu kan. Ini kan hanya membuktikan. Hanya membuktikan kita itu, jadi tujuan utama saya ke sini ya teman-teman, pengen membuktikan bahwa yang namanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu memang ada, baik yang putih baik pun yang hitam, tergantung kita menggunakannya. Kang Ray aja contohnya, kalau misalkan Kang Ray kan punya ilmu seperti itu, kalau ilmunya disalahgunakan udah numpuk dosa Kang Ray mungkin ya Kang Ray. Namun Kang Ray nggak mau menyalahgunakan ilmunya tersebut. Termasuk saya sebenarnya kalau mengikuti hawa nafsu saya pengen punya uang seperti ini, karena setiap belanja uangnya balik lagi. Namun di sisi lain kita itu udah nyuri hak orang lain, menipu orang lain ya, terutama warung yang kita belanjain tersebut. Bayangkan kalau misalkan sehari itu tadi 3 warung aja cepet banget ya. Kalau dari pagi sampai malam itu nyampe 100 warung lebih. Sehari udah nipu 100 orang. Kali 1 bulan, kali 1 tahun, berapa ribu yang kita tipu, berapa dosa kita. Siap-siap aja nanti di akhirat itu disiksa ya Kang Ray. Iya, sedangkan gini, cara untuk minta tobatnya itu kan kita harus minta maaf benar-benar sampai nangis-nangis 1 orang. Bayangin tuh kalau kita 1 tahun berapa ribu orang yang kita harus minta maaf. Sanggup nggak itu kira-kira? Itu juga kalau misalkan warungnya itu pemilik warungnya masih hidup. Kalau masih hidup, kalau masih memaafkan. Kalau nggak memaafkan, kalau udah meninggal, ya itu yang paling susah ya teman-teman. Udah siap-siap aja di akhirat bertarung sama malaikat mungkin gitu. Nah oke teman-teman, ini hanya sekedar edukasi saja bahwa yang namanya ilmu Allah itu benar adanya, tapi jangan sampai disalahgunakan. Bagi penonton juga yang kepengen misalkan nih punya uang 100 juta pengen dibeliin uang ini, datang ke Kang Ray langsung, ke rumah Kang Ray, walaupun sampai nangis darah tadi ya Kang Ray, nggak bakal dikasih, nggak bakal dijual, karena Kang Ray tidak mau menyalahgunakan ilmunya tersebut. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, semoga ada manfaatnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Kang Ray terima kasih atas waktunya. Nanti kita balik lagi ke warung, halalin dulu nih barang ini. Semoga supaya halal ya Kang Ray ya. Semoga manfaat juga bagi kitanya nih. Nanti rokoknya diisep nih. Minta maaf gitu kan. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.